Siapa bilang keuangan sehat itu perlu ribet? I quit. Jadi kan di video-video sebelumnya itu gue sering mention, kalau mau sehat secara finansial, ada 3 pilar yang harus kalian hafal di luar kepala. Satu nih, wajib nabung dana darurat. Kedua, punya asuransi kesehatan seperti BPJS. Yang ketiga, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Dan cara biar pengeluaran kalian gak lebih besar dari pemasukan, ya harus belajar melakukan budgeting. Dan biasakan mencatat pengeluaran secara rutin. Budgeting itu maksudnya tuh menjatah ya. Pas kalian gajian, kalian langsung jatahin tuh. Duit makan berapa, duit transport berapa, yang mau kasih ke orang tua berapa, gitu-gitu. Dan mencatat pengeluaran itu, fungsinya tuh buat kalian evaluasi diri nih. Apakah di bulan sebelumnya nih, gue ada boros nih di pos-pos tertentu? Atau contohnya nih, bulan ini, oh gue makan di luar nih kayaknya kebanyakan. Jadinya uang untuk nabung gue berkurang. Nah, tanpa pencatatan yang jelas kan kita gak bakal tahu nih. Masalah keuangan gue di mana, ada di pos yang mana yang bocor gitu. Dua kunci utama ini, gue pribadi itu dipermudah dengan Bank Jago. Disclaimer dulu nih, gue itu bener-bener pakai Bank Jago dan gue gak disponsorin sama sekali nih sama Bank Jago. Nah, tapi kalau mau disponsori, boleh lah. Oh ya, Bank Jago itu juga udah berizin ya. Udah diawasi OJK dan juga peserta LPS juga. Jadi, menurut gue aman untuk dipakai. Gue pribadi sih sangat merasa terbantu ya dengan aplikasi Bank Jago ini. Terutama untuk hal budgeting dan mencatat pengeluaran gue tadi. Nah, Bank Jago itu kan bisa bikin kantong-kantong gitu ya. Jadi, bisa gue split tuh sesuai kegunaan-kegunaannya. Nah, biasanya kalau misalnya habis gajian tuh, langsung gue pisahin tuh ke bagian-bagian tertentu. Duit makan, duit transport berapa, segala macem. Dan gak lupa sekian persen itu gue masukin ke dana darurat. Nah, tinggal disesuaikan aja tuh kalian kebutuhan bulanannya tuh seberapa-berapanya aja. Semuanya bisa diatur di aplikasi Bank Jago. Kalau kita udah pisah-pisahin per kantong-kantong gini nih, kita tuh otomatis akan semakin lebih terkontrol. Oh, gajian masih 10 hari lagi nih. Tapi jatah duit makan gue masih segini nih. Ya mungkin gue bisa makan di luar, tapi ya nggak yang mewah-mewah banget gitu. Atau enggak, oh gajian 3 hari lagi, tapi ternyata duit makan gue masih sisa banyak nih. Ya boleh lah, gue makannya agak mahal dikit gitu. Jadinya kan kita nggak pusing kan. Kayak kita harus catat di notes gitu. Atau enggak pisah-pisah punya banyak rekening cuma buat pisah-pisahin pos-pos ini gitu. Dan kalau untuk dana darurat, biasanya itu gue bikin deposito bulanan yang akan jatuh tempo di tanggal gajian. Jadi misalnya nih, kalau gue gajian di tanggal 1 Maret gitu, gue bikin deposito 2 juta. Ini deposito bakal cair di 1 April. Nah, di 1 April gue gajian, gue tambahin lagi nih 500 ribu. 500 ribu ini kan jadi 2,5 juta. Gue depositoin lagi 1 bulan, nanti cair lagi nih di 1 Mei gitu. Nanti gue tambah lagi tiap gue gajian gitu aja terus. Kalau misalnya tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, ya gue bisa cairin aja nih deposito di tengah jalan gitu. Dan nggak kena penalti apapun. Ya tapi bunganya aja ya paling nggak dapet gitu. Yang kedua yang paling gue suka itu ya, itu ada yang namanya tuh spend analysis. Nah, biasanya tuh si aplikasinya Bank Jago ini ya langsung kategoriin nih. Transaksinya itu dimasuk ke kategori apa gitu. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, itu ya tinggal kalian klik, terus kalian ganti aja tuh sesuai kategorinya. Mau dari kayak beli pulsa, isi token listrik, atau enggak kasih orang tua, zakat, apapun itu lumayan lengkap sih. Nah, kalian tuh nanti bisa lihat tuh setiap bulannya pengeluaran untuk transport berapa, pengeluaran untuk makan berapa. Nah, nanti tuh kalian bisa evaluasi sendiri nih. Gue sebenarnya tuh dalam bulanan-bulanan itu borosnya tuh sebenarnya di mana gitu. Mantep kan, kalian tuh nggak perlu catat manual nih di notes gitu. Dan kalau soal biaya admin, Bank Jago itu ada 4 level ya. Ada jagoan, silver jagoan, gold jagoan, dan platinum jagoan. Ini sih sebenarnya tergantung dari saldo rata-rata bulanan kalian di Bank Jago itu berapa. Sebenarnya sih bedanya itu cuma berapa kali kalian bebas transfer antar bank atau top up gitu. Jadi ya gue lumayan seneng sih, gue pakai Bank Jago tuh gak ada biaya admin bulanan lagi. Sama gue transfer ke bank-bank antar bank lain gitu juga udah gak kena biaya. Nah, kalau misalnya nih kalian mau coba daftar Bank Jago, bisa coba pakai kode referral gue dan masukin dana 100.000 dalam kurun waktu 7 hari setelah pendaftaran, pertahanin saldonya selama 30 hari, kalian bisa dapet tuh otomatis 25.000. Kalau gak mau pakai kode referral gua, kalau kalian ada temen yang pakai Bank Jago, kalian juga bisa kok pakai kode referral mereka. Kalian suka gak sih dengan video yang kayak gini? Coba komen di bawah. Jangan lupa share, subscribe. See you guys on the next video.